Secepat kilat Juno menangkap tubuh Sisil, mendorong hingga keduanya terjerembab ke sisi jalan. Beruntung mobil sedan mewah tersebut tidak sampai menghantam tubuh Sisil. Sempat berhenti sejenak, namun kemudian tanpa gas meninggalkan area taman. Melihat mobil tersebut di kejauhan, Juno mendesis geram dan mengumpat keras. Namun, erangan Sisil akibat beberapa bagian tubuhnya bergesekan dengan aspal berhasil mengalihkan perhatiannya. "Mana yang sakit?" pekik Juno, sembari menopang tubuh istrinya untuk bangkit. Ia memeriksa seluruh bagian tubuh demi memastikan tidak ada luka serius. Mulai dari kaki, lengan, punggung hingga kepala. Tangan Sisil bergerak menyentuh kaki, di mana celana kulot berbahan denim yang ia kenakan sobek di bagian lutut, dengan luka lecet yang terlihat jelas di sana. Ia bahkan menjerit saat Juno menggerakkan kakinya. Tak lantas panik, Juno mengangkat tubuh kecil itu dan membawanya untuk duduk di kursi taman. Tak peduli meskipun ia sendiri merasakan perih pada punggung tangannya yang lecet karena berusaha melindungi kepala istrinya agar tidak terbentur. "Perih? Ya." Sisil mengangguk pelan. Matanya melirik punggung tangan suaminya yang juga lecet dan merah. "Tangan Mas Juno juga luka?" "Nggak apa-apa, sayang, ini cuma luka kecil," jawabnya berusaha meyakinkan. "Kita ke dokter aja, ya. Takutnya kaki kamu ada yang salah urat. Nanti bisa bengkak." Tanpa mengulur waktu, Juno segera membawa Sisil menuju sebuah rumah sakit tak jauh taman. Ia langsung mendapat penanganan di unit IGD. Sepanjang mendapat pertolongan oleh dokter, Juno tak pernah beranjak dari sisinya. Terlebih, beberapa kali Sisil mengerang kesakitan saat dokter membersihkan lukanya. Beruntung ia hanya mengalami luka lecet, sehingga bisa langsung pulang tanpa harus mendapat perawatan lebih. "Bisa jalan sendiri apa mau digendong?" tanya Juno, sesaat setelah istrinya mendapat penanganan. "Bisa sendiri. Sini aku bantu." Juno memapah Sisil meninggalkan unit IGD. Ia mendudukkan istrinya di kursi ruang tunggu. "Tunggu di sini sebentar, aku mau tebus obatnya dulu." "Lama? Enggak?" tanya Sisil. "Enggak, kok. Cuma tebus obat, terus langsung pulang." "Loh, Juno." Baru saja Juno akan melangkah, tiba-tiba terdengar sapaan seorang wanita. "Salsa. Hai, apa kabar?" balas Juno menyapa. "Baik." Wanita itu mengulas senyum, mengulurkan tangan ke arah Juno, namun, Juno bereaksi cepat dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Sadar jika Sisil tidak akan suka jika suaminya bersentuhan dengan lawan jenis. "Kamu sedang apa di sini?" tanya wanita itu dengan sikap ramah. "Ini tadi abis kecelakaan kecil." "Nggak apa-apa, kok. Udah ditangani dokter," jawabnya sambil membelai puncak kepala Sisil. "Kamu tugas di sini?" "Iya." Wanita dengan jas putih itu melirik sosok gadis yang duduk kursi. "Ini siapa? Adik kamu?" Juno menggeleng pelan. "Bukan. Keponakan." "Bukan juga." "Terus?" "Istri?" jawabnya singkat, membuat mata sang dokter membulat karena terkejut. "Kamu sudah menikah?" Ia kembali memandangi Sisil. Memperhatikan dari ujung kepala ke ujung kaki. Reaksi terkejut dan juga tatapan sang dokter membuat Sisil kehilangan kepercayaan diri. Paham dengan apa yang dirasakan Sisil, Juno langsung membelai puncak kepalanya. Juno pikir tak ada salahnya mengakui status Sisil di hadapan teman lamanya, sebab tak ingin Sisil merasa tak diakui lagi. Baru beberapa bulan lalu. "Ya ampun, maaf. Maaf. Aku pikir dia adik atau keponakan kamu. Soalnya dia kelihatan masih muda banget, kayak anak sekolah." Sisil menoleh ke arah Juno, lelaki itu membalasnya dengan senyum tipis. "Usianya memang masih muda, kok," balas Juno. "Oh ya, kenalin, namanya Sisil." Tersenyum ramah,
Wanita itu mengulurkan tangan, lalu disambut Sisil dengan malu-malu. "Hai, Sisil. Aku Salsa, teman lamanya Juno." "Sisil," ucapnya menyebutkan nama. Ia menatap wanita itu kagum. Tak hanya cantik, ia juga terlihat cerdas. Terlebih, ia adalah seorang dokter. Salsa kembali menatap Juno. "Kenapa nggak undang aku ke nikahan kamu?" protes wanita itu. "Nikahnya mendadak, di luar kota juga. Jadi nggak undang siapa-siapa." "Oh." Ia mengangguk pelan. "By the way, senang bertemu kamu. Maaf, aku harus buru-buru, mau tebus obat dulu." "Oh iya, silahkan. Kebetulan aku juga masih ada pasien." "Makasih, ya, sampai jumpa," ucap Juno tak ingin berlama-lama. "Sayang, tunggu sebentar di sini, ya." Sisil menyahut dengan anggukan kepala. "Sampai ketemu lain waktu, Sisil. Cepat sembuh, ya," ucap sang dokter. "Makasih, Kak." Beberapa menit Sisil menunggu, hingga Juno kembali dengan membawa obat yang ditebusnya. Sebelum mengantar Sisil pulang ke kosan, Juno membelokkan motor sportnya ke sebuah restoran cepat saji. Ia membawa Sisil untuk duduk di kursi. "Tunggu di sini sebentar dan jangan kemana-mana," ucap Juno, lalu segera mengantri di antara para pengunjung lain. Dari tempatnya duduk, Sisil memandangi punggung tegap sang suami. Ucapan Juno di taman tadi terus terbayang di kepala. Hati Sisil masih dipenuhi keraguan. Apakah yang dikatakan Juno di taman tadi benar bahwa ia menginginkan dirinya dan ingin memulai hidup baru bersama? Sisil hampir tidak percaya. Secara fisik Juno nyaris sempurna. Tampan, memiliki bentuk tubuh memikat, dan mapan. Ia juga dikelilingi wanita-wanita cantik. Dokter Salsa yang mereka temui di rumah sakit juga memiliki kecantikan sebanding dengan Alia. Bukankah merupakan hal yang sangat mustahil jika Juno rela meninggalkan Alia hanya demi seorang gadis biasa seperti dirinya? "Memang apa yang lebih dari aku?" Sisil bergumam lirih, tak ingin terbuai oleh segala perlakuan manis suaminya. Ia masih butuh waktu untuk meyakinkan hati dan memupuk rasa percaya diri. "Ngelamunin apa?" Sapaan Juno membuat Sisil tersentak. "Nggak apa-apa, Mas. Aku beli makanan buat kamu sama Nindi," ucapnya sambil menunjukkan paper bag berlogo restoran tersebut. "Makasih. Yuk, pulang." Ia mengulurkan tangan dan membantu Sisil untuk berdiri. Berjalan bersama meninggalkan restoran. Di sisi lain, Nindi sedang mondar-mandir sambil menunggu Sisil. Berulang-ulang ia melirik jam pada ponselnya. Merasa khawatir jika Sisil ditinggal Juno di taman seorang diri, mengingat tadi sang guru dalam keadaan marah besar. "Aduh, gimana ini? Apa aku hubungi Pak Niko untuk cari Sisil aja, ya?" gumamnya gelisah. "Apa minta tolong sama Hito aja?" Baru saja Nindi akan menghubungi Hito, sudah terdengar suara mesin motor milik Juno berhenti di depan pagar. Nindi baru bernapas lega saat melihat Sisil turun dari motor, namun sejurus kemudian ia panik melihat sahabatnya masuk dengan digendong oleh Juno. "Kamu kenapa, Sil?" tanyanya panik, lalu melirik sang guru dengan penuh curiga. "Nggak apa-apa, tadi abis kecelakaan kecil di taman." "Kecelakaan apa?" tanya Nindi mendesak. "Hampir ketabrak mobil." "Ya ampun." Nindi bergegas membuka pintu kamar, sehingga Juno bisa membawa Sisil untuk berbaring di kasur lantai yang ada di kamar. Kemudian berjongkok dan membuka sepatu istrinya. "Kamu yakin nggak apa-apa?" tanya lelaki itu hendak memastikan. "Nggak apa-apa, Mas. Kakinya udah nggak sesakit tadi." "Syukurlah," ucapnya lalu melirik arloji yang melingkar di tangan. Waktu sudah menunjuk ke angka 10, yang menjadi batas bertamu di kosan tersebut. "Kalau gitu aku pulang, iya." "Iya. Hati-hati."
Juno mengulas senyum, lalu sejenak melirik Nindi. Seolah paham, gadis itu cepat-cepat membalikkan tubuhnya dan menunggu di luar. Selepas kepergian Nindi, Juno membelai wajah Sisil, lalu membenamkan kecupan sayang di kening. Kemudian segera keluar kamar. Nindi, titip Sisil, ya. Jangan cerita ke siapapun soal yang tadi kamu dengar di taman. Setidaknya sampai pengumuman kelulusan, pinta Juno. Baik, Pak. Tugas laporannya jangan lupa. Masih, iya, Pak. Tanya gadis itu polos. Selama Sisil masih tinggal bersama kamu, maka kamu tetap wajib kasih laporan. Siap, Pak. Yang penting lulus. Oke. Juno segera melangkah meninggalkan tempat tersebut. Baru saja ia akan melajukan motor, ponsel pengingat pesan sudah berbunyi. Membuatnya segera mengeluarkan benda pipih tersebut. Lapor, Pak. Sisilnya nangis lagi di kamar. Juno membuang napas panjang, lalu mengetikkan pesan balasan. Kamu apakan istri saya sampai nangis? Tadi dia nggak apa-apa. Pesan balasan Juno, yang membuat siapapun akan merinding. Nindi yang sudah berada di kamar itu hanya mengerucutkan bibir. Kan dia yang bikin istrinya nangis. Galak juga harus ada batasnya, kan? Nangisnya bukan karena saya loh, Pak. Bapak kali abis marahin tadi. Pesan balasan dari Nindi itu membuat menghela napas panjang. Lelaki itu segera turun dari motor untuk menemui sang istri. Tetapi, baru akan masuk sudah terlihat seorang Juno tebak adalah penjaga kosan yang sedang menutup gerbang. Juno melirik arloji yang melingkar di tangan. Angka 10 yang ditunjuk jarum pendek pada arloji menghentikan niatnya. Ya, jam berkunjung tamu sudah habis. Siapapun yang akan masuk selain penghuni kos akan dicegah. Saya mau masuk tapi penjaga kos kamu sudah kunci pagar. Juno mengetik pesan yang kemudian ia kirimkan kepada Nindi. Iya, Pak. Jam tamu sudah habis memang, balas Nindi beberapa saat kemudian. Tolong jaga Sisil, iya. Bujuk dia supaya berhenti nangis. Siap, Pak. Pesan balasan Nindi disertai emoji memberi hormat. Juno lantas mengetikkan sebuah pesan untuk istri kecilnya yang sedang dalam keadaan merajuk itu. Dalam keadaan seperti ini, ia tak boleh memaksa atau melakukan sesuatu yang akan membuat Sisil sedih. Jadi, apapun itu ia akan banyak mengalah. Sayang, jangan nangis lagi, iya. Aku minta maaf. Setelah pengumuman kelulusan nanti, aku janji akan mengumumkan pernikahan kita dan kita bisa mulai semuanya dari awal. Aku akan berusaha jadi suami yang baik untuk kamu. Aku akan berusaha untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama. Pesan manis penuh makna itu diterima Sisil dengan berderai air mata. Namun, tak dapat dipungkiri hatinya terasa hangat. Sikap Juno sekarang benar-benar berbeda terhadapnya. Ia bukan lagi suami galak yang suka marah, melainkan seseorang yang lembut dan penuh perhatian. Bahkan, Juno sudah terang-terangan mengakui status mereka di hadapan beberapa orang tanpa malu sedikit pun. Sil, emangnya kamu belum bisa maafin Pak Juno? Dia kelihatannya sayang banget sama kamu, loh, ucap Nindi yang duduk di samping Sisil, sementara Sisil sendiri sedang berbaring dengan memeluk bantal guling dalam posisi membelakangi Nindi. Aku masih ragu, Nin. Aku takut. Takut sama siapa? Bu Alia. Menyeka air mata, Sisil berbalik seraya menatap sang sahabat. Aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah baik. Padahal sebelumnya dia sama Bu Alia mesra. Mas Juno pernah membentak aku karena belain Bu Alia, pernah suruh aku habisin teh asin karena Bu Alia, pernah tinggalin aku tengah malam dalam keadaan sakit untuk temenin Bu Alia. Selain itu, Mas Juno pernah bilang kalau dia. Sisil tak sanggup lagi. Ia terisak-isak mengingat kehidupannya yang menyedihkan beberapa bulan belakangan ini. Pernah bilang apa?
Katanya, setelah kami pisah, dia akan menikahi Bu Alia. Kedua mata Nindi membeliak mendengar ucapan Sisil. Ya ampun, Pak Juno ngomong gitu ke kamu. Atau kamu cuma dengar dari orang lain? Mas Juno sendiri yang ngomong. Aku melihat sendiri betapa mesranya mereka, Nin. Apa menurut kamu dia bisa berubah secepat itu? Kamu lihat sendiri sesempurna apa Bu Alia. Dia cantik, pintar, berasal dari keluarga terpandang. Sementara aku. Nindi tak menyahut, ia ikut prihatin dengan apa yang dirasakan Sisil. Mereka sudah 2 tahun bersama, ada rencana menikah. Apa menurut kamu seseorang bisa berubah hanya karena orang baru yang dia kenal? Kan katanya Allah bisa membolak-balikkan hati manusia, jawab Nindi. Lagian status kamu sama Bu Alia beda. Bu Alia hanya pacar, sementara kamu istri. Laki-laki pasti punya perasaan sama istri yang halal untuk dia. Aku takut, Nin. Aku takut perasaan Mas Juno itu hanya sementara karena kasihan dan merasa bersalah sama aku. Suatu saat nanti dia akan berubah dan balikan sama Bu Alia. Aku nggak punya siapa-siapa untuk tempat ngadu. Aku anak yatim piatu, di kota ini aku sendirian. Isak tangis Sisil semakin menjadi-jadi. Mengisi kesunyian di kamar mereka. Tapi aku rasa Pak Juno memang sayang sama kamu, ucapnya berusaha menghibur. Kamu tahu nggak, saat kamu hilang di hutan, Pak Juno panik dan takut banget. Dia marahin Pak Niko dan semua orang yang ikut di rombongan kita. Dia nekat ke hutan sendirian untuk cari kamu. Malamnya, dia nggak tidur dan terus berjaga di depan tenda nyalain api supaya kamu hangat. Dia juga mengakui kamu di depan Pak Niko. Kalau dia memang nggak serius sama kamu, dia pasti akan tetap merahasiakan status kalian, kan? Sisil menyeka air matanya. Jalanin aja dulu, Sil. Lihat dan nilai sejauh mana Pak Juno usaha buat kamu. B1683 AF. Juno menyandarkan punggung pada kursi setelah menuliskan angka tersebut pada secari kertas. Sembari menghela napas, ia menatap langit-langit ruang baca yang menjadi tempatnya sering menghabiskan waktu. Ruangan itu menyerupai sebuah perpustakaan mini. Ada ribuan buku yang tersusun rapi di rak. Selain itu ada banyak piala milik Juno juga. Aku di depan. Sebuah pesan yang baru masuk ke ponsel mengalihkan perhatian lelaki itu. Masuk, aku di ruang baca, balasnya cepat. Dalam hitungan menit, sudah terdengar suara ketukan pintu, yang kemudian terbuka sesaat setelah Juno mempersilahkan masuk. Maaf agak lama. Ada urusan penting di luar. By the way, ada apa, bos? Tanya lelaki berjaket kulit tersebut. Duduk dulu, ujar Juno, sambil menunjuk kursi di hadapannya. Tadi aku mengalami kecelakaan kecil dan istriku hampir jadi korban. Istri? Sisil. Memangnya kamu pikir istriku ada berapa? Oh, maaf. Maaf. Aku pikir, ia terkekeh. Sudah diakui rupanya. Diam. Jangan banyak tanya. Ia menggeser secari kertas, di mana tadi ia menuliskan angka plat sebuah kendaraan yang hampir menabrak Sisil. Beruntung, ia sempat melihat plat kendaraan dan merekam dalam ingatan. Apa ini? Itu nomor plat yang tadi hampir menabrak Sisil. Aku ingin kamu menyelidiki siapa pemilik mobil itu. Apa Sisil terluka? Hanya luka ringan. Tapi ini bukan masalah luka ringan atau luka berat. Ini kejahatan, dan aku melihat sendiri mobil ini memang sengaja mau menabrak Sisil. Andai terjadi sesuatu dengan Sisil aku pasti akan menyesal seumur hidup. Juno mendesah geram. Tidak akan biarkan orang yang berniat melukai istrinya lolos begitu saja. Akan ia cari sang pelaku meskipun harus ke ujung dunia sekalipun. Oke. Bisa diatur. Makasih, Roy. Sama-sama. Ia melipat kertas tersebut dan memasukkan ke saku. Ada tugas lain? Tidak.
Selidiki saja itu dulu, tugas lain nanti menyusul. Oke gampang, ujarnya lalu bangkit meninggalkan kursi. Setelah kepergian lelaki tadi, Juno menuju kamar setelah sebelumnya melihat Dodo di balkon. Sejak kepergian Sisil, ia memilih tidur di kamar istrinya. Ia akan merasakan kehadiran Sisil setiap kali berbaring di tempat tidurnya. Baru saja Juno akan terpejam, ponsel sudah kembali berdering. Ia melirik ke arah layar di mana tertera nama Nindi dengan pemberitahuan pesan masuk. Alis tebal Juno saling bertaut saat mendapati sebuah pesan suara yang baru saja dikirim Nindi. Sebuah rekaman percakapan di mana Sisil mencurahkan seluruh isi hatinya. Rasa sakit, cemburu, kecewa, perlakuan Juno sejak awal mereka menikah sampai tinggal terpisah, ketakutan dan kekhawatiran yang Sisil rasakan. Semua terangkum dalam rekaman pesan suara berdurasi 15 menit. Rasa bersalah memenuhi hati seorang Juno Wirawan yang membuatnya sesak. Betapa ia mengutuk dirinya sendiri atas rasa sakit yang ia berikan kepada wanita yang seharusnya ia hujani dengan cinta dan kasih sayang. Memang kamu gak ada perasaan apa-apa sama Pak Juno, Sil? Tanya Nindi. Aku sayang sama Mas Juno. Dia suami aku, tapi dia terlalu sempurna untuk orang biasa seperti aku. Dan bagaimana kalau dia balikan sama Bu Alia suatu hari nanti? Aku takut. Suara Sisil yang terdengar terisak-isak membuat mata Juno ikut berkaca-kaca.